misalkan kalian melihat sebuah ruangan, sebuah orang atau sebuah hewan apapun itu, lalu kalian mendeskripsikan. Misal kucing itu dia hewan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya misalkan dia berbulu, dia punya kumis, lalu dia mengeong. Nah, itu merupakan kalimat deskriptif atau deskripsi. Jadi di sini menurut KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain, yaitu deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tapi di sini kalau di sini secara umum, teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, benda, hewan, tumbuhan, orang, ataupun suasana secara rinci. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, agar pembaca seolah-olah bisa membayangkan gitu, bisa melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami secara langsung objek yang dideskripsikan. Jadi misalkan anak-anak semua mendeskripsi sesuatu, kita bisa membayangkan. Misalkan saya melihat ini dan anak-anak semua menutup mata, lalu saya akan mendeskripsikan seperti ini. Benda ini digunakan untuk belajar, untuk tempat menaruh barang juga, menaruh laptop, menaruh tas, menaruh pulpen. Dan biasanya benda ini ditemukan di sekolah, di kamar juga ada, di rumah, di kafe juga ada. Nah ya, dari deskripsi tersebut kita sudah tahu bahwa yang saya deskripsikan tadi adalah meja. Ya, baik. Di sini tujuan menurut Utoro Dewo pada tahun 2007. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, menggambarkan bentuk suatu objek secara jelas. Jadi objeknya itu, misalnya kalian melihat papan tulis. Nah, kalian harus mendeskripsikannya secara jelas. Tidak mungkin kan papan tulis itu tiba-tiba bisa dibuki. Oke. Selanjutnya, menjelaskan sifat atau karakteristik objek. Ketiga, menggambarkan rasa, suasana, atau corak suatu objek. Yang keempat, memanfaatkan panca indera dalam proses penggambaran. Nah, panca indera itu sesuatu yang bisa kalian lihat, dengar, terus rasakan. Yang kelima, membuat pembaca seolah-olah mengalami secara langsung objek yang dideskripsikan tadi. Lalu di sini ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri teks deskripsi? Di sini saya akan memaparkan 3 ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama ini berdasarkan tujuannya. Ciri-ciri berdasarkan tujuannya itu yang pertama, menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Yang kedua, membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Lalu yang ketiga, menggunakan panca indera yang seperti saya jelaskan tadi. Dan yang keempat, menggunakan kata sifat. Kata sifat itu contohnya seperti ini ya. Orang itu lembut sekali. Kata sifatnya apa? Kata sifatnya lembut.
spesifik. Yang kedua, dapat diamati secara langsung. Yang dapat diamati secara langsung maksudnya kita bisa menemukannya dengan mata telanjang gitu ya. Misalkan di sini saya melihat laptop, saya melihat meja, saya melihat kursi, dan saya melihat ruangan ini. Dan yang ketiga, ditulis berdasarkan pengalaman pengamatan penulis. Yang ketiga di sini, ciri-ciri berdasarkan isinya. Apa saja sih ciri-ciri dari isi itu? Sini saya sudah tuliskan 4. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci dan lengkap, disusun secara sistematis. Yang ketiga, berdasarkan fakta atau hasil pengamatan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, di sini ada struktur teks deskripsi. Di sini ada 3 struktur yang kalian harus tahu dalam teks deskripsi ya. Yang pertama di sini kalimat topik atau identifikasi. Isinya apa sih Bu? Di sini isinya itu tentang pengenalan objek yang dideskripsikan dulu. Jadi kita tuh harus mengenal apa yang akan kita deskripsikan. Lalu yang kedua biasanya terdapat pada bagian awal paragraf. Yang kedua itu deskripsi bagian. Di sini menjelaskan objek secara lebih rinci dan mencakup bentuknya, warnanya, ukuran, suasana, aroma, suara, dan sebagainya yang bisa dideskripsikan. Yang terakhir, simpulan. Simpulan ini biasanya berisi kesan atau pendapat kalian sebagai penulis terhadap objek yang telah kalian deskripsikan. Dan tentunya simpulan ini menjadi bagian penutup dalam teks deskripsi. Baik, di sini saya sudah tampilkan sebuah contoh wacana yang berjudul Buku Kesayanganku. Di sini kalian bisa lihat strukturnya jelas. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi jelas tentang pengenalan. Di sini tulis Buku Kesayanganku adalah sebuah novel yang selalu menemani waktu-waktu. Buku itu memiliki saku berwarna biru dengan gambar pemandangan yang menarik. Ukurannya tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa kemana saja. Ini pengenalan yang bisa kalian lihat. Lalu di paragraf kedua ini deskripsi bagian. Mengapa? Karena pada paragraf ini tuh berisi tentang hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Contohnya di sini halaman buku tersebut tersusun rapi dan memiliki tulisan yang jelas. Kertasnya berwarna putih bersih dan terasa halus saat disentuh. Putih bersih dan terasa halus disentuh itu menggambarkan suasana. Kata sifat ya, itu menjelaskan kata sifat dari buku tersebut. Selain itu, isi ceritanya sangat menarik sehingga membuatku betah membaca selama berjam-jam. Oke, selanjutnya di sini paragraf 3 ini berisi kesimpulan. Karena di sini penulis menuliskan tentang pendapatnya tentang baik. Dan paragraf terakhir di sini berisi kesimpulan. Kenapa? Karena penulisnya ini dia menuliskan pendapatnya masing-masing, pendapatnya sendiri mengenai buku
Bu. Baik, di sini karya basar itu biasanya menggunakan kaca indera. Contohnya penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, menggunakan kata sifat, menggunakan kata khusus, bahkan menggunakan kalimat perincian. Yang pertama penglihatan. Penglihatan tuh sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya terang, bersinar, cerah, berkilau, hijau. Lalu di sini pendengaran itu sesuatu yang bisa kita dengar. Misalkan objeknya itu pantai. Pantai itu kita bisa mendengar suara ombak, dan kadang juga pantai bisa terdengar suara anak-anak yang bermain air. Sini contoh pendengaran itu ada kelinci, dentingan, dan tiup. Lalu ketiga ada penciuman. Penciuman itu sesuatu yang bisa cium menggunakan hidung gitu. Contohnya itu harum, wangi, menyengat. Misalkan kita bikin pesanan, buku itu berbau harum. Lalu selanjutnya ada peraba. Peraba di sini contohnya halus, kasar, lembut. Peraba itu sesuatu yang bisa kita rasakan. Contohnya meja ini sangat halus. Nah, selanjutnya perasa, sesuatu yang bisa dirasakan seperti manis, asam, pahit. Yang selanjutnya menggunakan kata sifat. Kata sifat itu apa sih, Bu? Nah, kata sifat itu contohnya kayak cantik, tinggi, luas, bersih, nyaman. Salah satu contohnya, misalkan ruangan ini sangat luas dan nyaman untuk ditempati. Selanjutnya menggunakan kata khusus. Misalkan mawar merah. Mawar merah itu khusus karena mawar kata khusus untuk suatu bunga mawar yang berwarna merah. Selanjutnya di sini kucing persia dan gedung bertingkat. Dan terakhir di sini menggunakan kalimat perincian. Maksudnya apa? Maksudnya menjelaskan objek secara detail dan terperinci. Baik, di sini selanjutnya ada jenis-jenis. Apa saja sih jenisnya? Deskripsi terdapat dua jenis. Yang pertama berdasarkan bentuk dan berdasarkan isi. Nah, pada bentuk di sini juga dibagi dua. Teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya di sini teks deskripsi yang berdiri sendiri itu tidak digabung dengan teks lain. Jadi berfokusnya itu hanya pada penggambaran objek. Contohnya ini deskripsi tentang pantai Kuta. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Misalnya bagian dari cerpen, novel, berita atau iklan, atau bahkan wacana-wacana lain yang bisa kalian deskripsikan. Ini deskripsi ruangan dalam sebuah cerpen. Lalu kedua, berdasarkan isi. Berdasarkan isi di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif dan subjektif. Untuk spasial, teks deskripsi ini menggambarkan objek berdasarkan ruang atau lokasi. Intinya tempat, suatu tempat. Menjelaskan letak dan susunan suatu tempat. Contohnya deskripsi perpustakaan sekolah. Yang kedua, teks
menggambarkan objek sesuai fakta dan tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Contohnya, gajah adalah mamalia besar yang memiliki belalai panjang. Lalu ketiga, teks deskripsi subjektif. Subjektif ini menggambarkan objek berdasarkan kesan atau perasaan penulis sendiri. Sama saja ini mengandung pendapat atau opini dari kalian apabila menulis sebuah wacana teks deskripsi. Contohnya di sini, kakekku adalah sosok yang hangat dan penuh kasih sayang. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Ini langkah menulis, langkah-langkah untuk membuat sebuah teks deskripsi. Yang pertama di sini menentukan terlebih dahulu, memilih objek yang akan dideskripsikan. Contohnya ini tentang teman, idola, bahkan hewan peliharaan. Yang kedua, melakukan pengamatan, mengamati objek secara langsung atau tidak langsung. Pada langkah kedua itu dalam pengamatan. Di sini kalian sudah pasti menggunakan panca indera. Yang tadi apa? Ya, di sini sebagai penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasaan. Jadi sesuatu yang kalian bisa rasakan atau meraba atau lihat atau dengar itu diamati pada langkah ini. Selanjutnya langkah ketiga yaitu membuat kerangka teks. Di sini yang pertama itu kalian buat judul. Lalu di sini membuat kalimat topik, lalu deskripsi bagian dan kesimpulan seperti pada struktur teks deskripsi. Lalu di sini langkah yang keempat itu sudah. Jadi di sini langkah keempat ini kalian sudah mulai bisa menuliskan kalimatnya. Dan tapi ingat ya anak-anak, membuat kalimatnya dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa Indonesia yang baku. Lalu di sini hindari kalimat yang bertele-tele. Jadi di sini kalian tuliskan kalimatnya itu secara rinci, detail, jelas, tapi tidak bertele-tele. Yang ketiga, memperlihatkan ejaan dan tata bahasanya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lalu di sini yang terakhir atau langkah kelima yaitu menulis secara jujur berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman sendiri. Jadi kalau nggak boleh itu tiba-tiba nyontek dari AI, ChatGPT. Misalkan kalian ingin deskripsikan ruang kelas, nggak boleh ya anak-anak. Di sini usahakan menulis dengan jujur melalui penglihatan, pengamatan, dan pengalaman diri kalian sendiri, dan tidak menyalin dari sumber lain. Apabila menyalin itu ada sanksinya bisa berat, bisa jadi copyright atau hak cipta gitu. Di sini coba deskripsikan gambar tersebut. Ini gambar apa sih, Mama? Saya tahu tapi gak bisa jelasin ya, Bu. Nah, ini yang belum tahu ya. Ini namanya perpustakaan. Nah, perpustakaan itu tempat untuk apa? Tempat untuk orang membaca buku, bukan tempat untuk nongkrong. Buat tidur, Bu. Jadi diusahakan kalau kalian pergi ke perpustakaan itu bukan usahakan apabila kalian ada ke perpustakaan itu jangan bawa makanan yang sampahnya itu
Membaca buku. Nah, ya, tempat yang cocok untuk membaca buku atau buat tugas ya. Belajar ya, Bu. Kalian bisa belajar di perpustakaan. Tidak harus sering-sering buka AI ya, karena kasihan bukunya teman-teman. Segitu saja pembelajaran dari saya hari ini. Untuk tugas, kalian mulai besok itu mengamati sesuatu. Misalnya ruangan atau tempat yang pernah kalian kunjungi, atau bahkan sesuatu barang favorit kalian, atau bahkan yang punya kucing. Yang peliharaan siapa? Ada? Aku, Bu. Nah, itu kalian bisa menjadikan objek dari teks deskripsi. Tugasnya ini berupa tulisan ya, berupa tulisan. Lalu kalian boleh scan untuk dikumpulkan di Google Drive. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkannya di KM. KM mana KM? KM? Saya, Bu. KM, nanti saya akan beri foldernya. Nanti kamu bisa bagikan ke teman-teman yang lain dan kalian bisa mengumpulkan di sana. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sekian dari